Halo, semangat pagi. Hari ini kita ketemu lagi setelah sekian lama ya kita tidak bertemu. Nah, hari ini kita akan bahas tentang bagaimana kita akan melakukan teknik pencatatan apabila kita akan melakukan observasi sebagai tools untuk kemudian kita melakukan assessment. Nah, ini dibuat dalam rangka salah satu bahan materi ajar secara asinkronus untuk mata kuliah asesmen psikologi, namun juga sebetulnya bisa juga ya digunakan untuk mata kuliah yang lain karena observasi, interview gitu ya, itu adalah hal basic gitu ya yang perlu kita pelajari dan kemudian kita dalami untuk kemudian mempertajam kemampuan kita sebagai sarjana psikologi atau sebagai psikolog ya nantinya. Nah, kita langsung aja ya. Rekan-rekan kalau kita bahas dulu apa itu observasi, ini sebetulnya, sudah pernah, sebelum-sebelumnya ya, tapi, saya ulang lagi agar kita memiliki pemahaman yang sama. Apalagi kalau memang, rekan-rekan di sini nggak ngelihat video-video sebelumnya gitu ya. Jadi, asesmen bagaimana, bagaimana itu kepribadian, bagaimana itu perkembangan, manusia gitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar tools-nya yaitu adalah observasi. Nah, kalau dalam salah satu, tokoh menjelaskan bahwa observasi itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kita lihat. Oh, ada benda ini ya. Oh, ada perilaku itu ya. Oh, orang ini begitu ya. Bukan hanya, apa yang kemudian kita lihat lalu kemudian kita maknakan gitu ya. Tapi, kita akan memilih dari, pengamatan yang kita lakukan ini ya, apa sih yang mau kita lihat? Dalam arti memang harus ada tujuannya gitu. Jadi bukan, ih orang itu, ternyata pacaran dengan si B. Ya betul, itu ada observasi gitu ya, tapi itu tidak secara sistematis. Jadi maksudnya tidak bertujuan yang kemudian nanti akan kita olah lebih lanjut. Nah, dalam hal ini observasi yang kemudian kita akan bahas itu adalah observasi yang memang kita lakukan secara sistematis ya. Jadi memang kita akan memilih apa sih yang mau kita lihat, sikap, perilaku, orang tertentu gitu ya, apa lalu kemudian bisa juga diprovokasi, kita beri tugas, kita suruh diskusi gitu ya, atau kemudian ada, presentasi atau ada permainan gitu ya untuk anak-anak, atau kemudian dalam melakukan, fungsi kerja tertentu gitu ya. Jadi memang bisa dilakukan, dengan provokasi tertentu, lalu kemudian di-record tentu saja. Nah, record-nya memang bisa secara, langsung, dalam hal ini memang divideokan misalnya gitu ya, atau memang dicatatkan gitu ya. Nah, artinya ini memang dilakukan secara objektif, bukan berdasarkan, "Iya, saya lihat bahwa dia tampak ragu-ragu untuk menyatakan pendapat. Dia, tidak yakin dengan jawabannya. Oke, buktinya mana? Nah, kalau kita tidak bisa memberikan, bukti dari kesimpulan yang tadi kita, sampaikan, itu tidak sistematis. Nah, observasi sebagai tools itu memang harus dilakukan secara sistematis ya. Nah, jadi, proses untuk kemudian kita pencatatan yang kemudian nanti kita akan pelajari berikutnya ya. Lalu kemudian encoding, encoding itu adalah memetakan mana ya yang kemudian kita anggap itu sebagai data. Dari serangkaian pengamatan, mana nih yang berupa data, mana yang akan menunjukkan proses mental tertentu, mana nih yang akan menunjukkan maksud ke arah tujuan ya, misalnya tujuannya adalah kita memilih kandidat terbaik misalnya ya, untuk kemudian menerima beasiswa. Nah, mana yang kemudian akan menunjukkan bahwa dia memang terbaik misalnya ya dari kegiatan yang dilakukan, perilaku-perilaku mana misalnya yang akan menunjukkan kualifikasi tersebut.
Nah, jadi kegiatannya memang dilakukan in situ berarti memang di dalam kegiatannya ya, dalam konteksnya untuk dalam pencapaian tujuan kita. Nah, jadi observasi secara sistematis harus ada tujuan yang jelas. Lalu kemudian jelas juga settingnya mau di seperti apa, kegiatannya mau seperti apa gitu ya. Jadi apakah kita partisipatif atau kemudian settingnya natural atau kemudian diprovokasi gitu ya. Itu juga harus jelas. Dan untuk mencari tahu tentang apa. Jadi akan jelas juga dari hal tujuan. Jadi tujuan, proses, bagaimana encodingnya seperti apa gitu ya. Jadi bagaimana kemudian nanti kita akan menarik data-data, demikian juga sampai akhirnya nanti kita dalam hal penarikan kesimpulan. Nah, jadi observasi itu tidak hanya sekedar kita melihat, kita tahu gitu, bukan. Kemudian kita mengamati, kemudian wah kita jadi tahu ya orang itu seperti apa, oh orang itu ternyata tidak bisa dipercaya dan lain-lain ya. Bukan seperti itu ya. Jadi ada indikator-indikator yang kemudian ditampilkan pada diri seseorang dalam pengamatan tertentu. Kalau memang toolsnya adalah observasi ya, berarti adalah pengamatan yang kemudian akan kita masukkan, kita encoding gitu ya, sesuai dengan indikator-indikator, sesuai dengan tujuan tadi. Gitu. Ya. Nah, ini yang saya sebut sebelumnya ya. Jadi memang observasi ada yang bersifat partisipan ya. Jadi kita memang ikut gitu, ikut di dalamnya. Sehingga misalnya permainan, kita akan mengamati bagaimana anak-anak ini dapat memahami instruksi 2 atau 3 sekaligus gitu ya. Nah, untuk memahami bagaimana tingkat logika pemahaman anak, misalnya seperti itu. Kita berikan instruksi, lalu kemudian kita ikut bermain di situ gitu ya. Nah, padahal kita melakukan observasi, oh si A itu Adi bisa ya menutup pintu, ngambil bola, lalu kemudian mengambil kue seperti yang diperintahkan. Nah, tapi kalau Dewi nggak bisa karena dia hanya melakukan pengambilan bola dan lalu kemudian terdistrak dengan instruksi yang sudah diberikan karena ada bla bla bla. Nah, itu kan berarti ada data yang kemudian kita lihat di mana kita ada di situ. Kita juga berperan sebagai yang ikut main misalnya atau justru kita yang pemberi instruksi gitu ya. Jadi kita ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan oleh subjek dan tentunya ini harus natural ya, nggak bisa ayo ambil bola, langsung kemudian kita catat seperti apa. Aduh, itu tentu saja akan merasa bukan instruksi untuk ambil bolanya ya, tapi kemudian apa nih, kok saya jadi dicatat nih, apa nih, saya jadi bersalah nih dan lain-lain. Jadi memang harus menempatkan dirinya juga tepat gitu ya dalam setting yang ini. Nah, yang kedua itu adalah kita melakukan observasi tapi non partisipan. Jadi dalam hal ini kita melakukan observasi pada orang atau kelompok gitu ya, namun tidak ikut pada kegiatan yang memang dilakukan. Ini bisa aja kita lakukan dalam lab gitu ya, misalnya di lab psikologi kita ya. Ada ruang-ruang yang di lantai 3 tuh, yang punya, one way mirror sehingga kemudian kita bisa melihat, oh kalau misalnya si, Ali diberikan video games misalnya gitu ya, lalu kemudian, bermain, dia itu bisa, sampai melupakan keseluruhan gitu ya. Nah, kitanya nggak ada di situ, tapi kemudian kita mengamati dari, ruangan di belakang bahwa, oh itu ya perilakunya, oh ternyata dia bahkan sampai, agresi misalnya ya, oh dia sampai, verbalnya maki-maki misalnya gitu ya, atau hal-hal yang lain lah yang kemudian nanti kita, amati dari perilaku bermain games misalnya kayak gitu. Itu kalau lab.
Bisa juga itu dalam setting, yang lain ya, misalnya dalam kelas misalnya, di anaknya belajar, kemudian kita ada di dalam, kelas, ada gurunya, jadi kita tidak partisipatif ya, ikut dalam kegiatan KBM, namun kemudian kita mengamati di dalam, ruang tersebut, dengan tidak mengganggu proses, KBM yang dilakukan. KBM itu kegiatan belajar mengajar. Sehingga kemudian kita tahu, oh ternyata kalau, Cita menerima soal matematik itu udah, takut duluan misalnya gitu, tapi, kemudian harus dibahas ya, apa sih yang disebut, takut duluan itu gitu ya. Lalu kemudian memang perilakunya apa, gurunya memang waktu itu memberikan instruksi seperti apa, sehingga faktor apa nih yang mempengaruhi Cita ini tidak mampu menampilkan performa yang optimal dalam pelajaran matematik misalnya gitu, dengan sebetulnya faktor inteligensi yang di atas rata-rata. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi kemudian kita akan mengamati, oh prosesnya, apakah, terdapat, apa ya, terdapat motivasi tertentu atau terdapat sikap negatif, tertentu gitu ya, atau terdapat persepsi negatif atau, false gitu ya, persepsi yang salah gitu, sehingga memang dia tidak bisa nih mengerjakan soal-soal karena, persepsinya yang salah, misalnya kayak gitu ya. Nah, kemudian berikutnya itu adalah observasi yang dilakukan secara, sistematik. Nah, jadi kita sudah membuat, kerangka jadi apa ya, yang kemudian akan diamati, misalnya kita akan menegakkan diagnosa, apakah seseorang memiliki motivasi berprestasi. Nah, untuk apa? Untuk kemudian kita akan memilih, siapakah misalnya yang cocok gitu untuk menjadi, ketua panitia kegiatan pentas seni, misalnya gitu ya. Ada 5 orang kandidat, lalu kemudian keseluruhannya secara administratif itu, sesuai gitu ya. Lalu kemudian kita akan memilih salah satu, karena kalau ketua kan, 1 ya. Nah, gimana ya cara memilihnya? Lalu kemudian ada, salah satu tools yang kemudian kita gunakan, yaitu adalah observasi dengan kemudian kita memberikan assignment. Assignment-nya apa? Oh, karena ini adalah pentas seni, di mana nanti ketuanya itu akan berkoordinasi gitu ya sama orang-orang, lalu kemudian membagi tugas, lalu kemudian akan mengambil keputusan gitu, lalu kemudian akan menganalisa masalah. Kita lakukan diskusi misalnya, diskusi kelompok. 5 orang itu melakukan diskusi kelompok lalu kemudian diamati gitu. Diamatinya lalu kemudian kita akan, tentukan indikator. Misalnya indikator itu adalah faktor ya. Indikator yang akan menentukan siapakah ketua yang baik, misalnya mampu kerjasama, mampu menampung ide orang lain, mampu mengambil keputusan, mampu, apa ya, mampu berkomunikasi misalnya gitu ya, oke lah kita ambil 4 dulu itu ya. Nah lalu kemudian, diskusi dilakukan, lalu kemudian kita akan, lihat seperti apa ya si A kerjasamanya, kemampuan menerima, pendapat orang lain, komunikasinya, si B seperti apa, si C seperti apa, si D gimana, si E gimana gitu ya, sehingga siapa ya yang kemudian terbaik dari faktor-faktor yang telah, kita tentukan tadi. Jadi faktor-faktor itu adalah si, indikator-indikator tadi, ya. Ini, kita akan bahas lagi gimana ya caranya menurunkan, indikator, lalu kemudian bagaimana nantinya kemudian kita akan melakukan penilaian, tapi ini dalam, pertemuan yang lain mungkin ya. Karena ini, pengantar dulu, karena sebelumnya kita sudah buat, guide untuk asesmen keseluruhan. Nah, sekarang salah satu tools-nya itu adalah si observasi. Nah, sekarang kalau kita, bicara tentang berarti objek observasi bukan orang secara keseluruhan ya, namun apa yang mau kita ketahui dari orang tersebut.
Jadi lebih spesifik perilakunya, sikapnya, persepsinya gitu ya, pengetahuannya, keterampilannya apa gitu ya. Jadi harus jelas. Nah, jadi banyak hal yang kemudian kita bisa lihat dari persepsi tersebut ya. Nah, persepsi itu bisa melingkupi perilaku dan tindakan fisik orang gitu ya. Misalnya gimana sih kita eh, memilih baju misalnya gitu ya, atau bagaimana sih orang itu melakukan pembelian, atau faktor-faktor apa ya yang mempengaruhi remaja itu apa ya, memilih merchandise idolanya misalnya kayak gitu ya. Jadi memang ada hal yang kemudian kita akan tentukan meliputi bagaimana perilakunya, bagaimana tindakan fisik manusia untuk kemudian kita lihat, gitu ya. Nah, lalu kemudian berikutnya itu adalah perilaku verbal. Apa itu perilaku verbal? Perilaku verbal itu adalah hal yang kemudian akan diucapkan gitu ya. Apakah dia akan mau sampaikan gitu berdasarkan apa yang dia ingin tampilkan gitu ya. Misalnya ini pernyataan seseorang tentang pada saat kita melihat ya, bagaimana sih perilaku menunggu gitu ya, atau perilaku mengantri gitu, atau misalnya bagaimana ya perilaku menipu misalnya, atau bagaimana perilaku selingkuh misalnya gitu ya. Suatu perilaku itu kan tidak hanya dari sekedar tatapan, dari sekedar gerak tangan, gerak kepala gitu ya, lalu kemudian gerak tubuh gitu ya, tapi juga apa yang dia ucapkan gitu. Sehingga kemudian itu juga diamati. Oh, bagaimana ya pemilihan katanya? Dia menggunakan kalimat-kalimat seperti apa? Apakah berbeda kalimat yang diucapkan dengan situasi yang lain misalnya gitu ya kalau kita melakukan eksperimen. Jadi organisasi kalimatnya seperti apa, isi pembicaraannya gimana, kata yang digunakan seperti apa, maupun cara penyampaiannya gimana. Oh, ada beda kayak enggak ya, misalnya melakukan perilaku selingkuh misalnya gitu ya. Eee, Pernyataan, perkataan, kata-kata yang diucapkan seseorang tersebut, apakah terdapat perbedaan apabila dia melakukan apa, presentasi misalnya atau melakukan kerjasama atau melakukan wawancara gitu ya, sehingga kemudian kita akan mengidentifikasi penyampaiannya seperti apa dan lain-lain. Kenapa? Dengan itu berarti kita akan mendapatkan kekayaan material ya, untuk kemudian nanti bisa menarik kesimpulan dari apa yang diucapkan, dari apa yang disampaikan gitu ya, lalu kemudian apa yang ditampilkan oleh seseorang ya. Ini sebetulnya ada apa, semalam saya ngelihat juga ya, kan sekarang ada sidang yang lagi rame banget gitu ya, tapi saya nggak bisa tampilkan di sini ya karena lagi proses juga ya tentang asisten rumah tangga yang dimintai keterangan ya oleh hakim, oleh jaksa, oleh orang-orang yang di pengadilan gitu ya, terkait peristiwa yang dia ketahui tentang proses kejahatan ya yang terjadi. Lalu kemudian terlihat bagaimana perempuan muda ini, si asisten rumah tangga ini ya, berupaya gitu untuk mengingat bagaimana dia terlihat berupaya mengingat. Nah, nanti kan kemudian kita akan lihat, oh ekspresi mukanya, bagaimana pengaturan kalimatnya, sehingga kemudian ada
pengecekan ya. Anak ke-1 siapa? Anak kedua, anak ketiga, oh ini masih lancar. Keempat, nah berikutnya, nah berarti kan ada beda. Nah, perbedaannya ini itu kan menunjukkan ada hal yang tidak biasa yang kemudian nanti akan ditarik kesimpulan tertentu, gitu. Ya, bisa juga yang berupa ekspresi gitu. Ekspresi atau ini ya tingkah laku nonverbal. Jadi ekspresi wajahnya, kerutannya, matanya gitu ya, senyumnya gitu ya, nada suaranya atau kemudian banyak gerak kayak gini gitu ya, atau goyang atau mungkin ada tics ya misalnya sering sekali gini-gini atau yang lain-lain. Nah, itu juga akan menunjukkan data tertentu ya, sehingga memang perlu untuk kemudian kita catatkan sebagai data gitu ya. Ingat semua ini harus objektif, jadi apa yang terlihat dan itu bermakna untuk memberikan arah, jadi dapat di-encoding untuk kesimpulan tertentu, itu berarti harus tercatat ya. Nah, ini kita bisa lihat juga dari spatial relation dan location. Jadi adalah jarak ya. Bagaimana ya jarak seseorang dengan benda yang diamati misalnya, atau dengan orang lain, atau bagaimana dia berbicara dengan orang lain, apakah dia membutuhkan jarak yang sangat dekat gitu ya, atau justru dia nggak mau deket-deket gitu ya, harus jauh atau gimana gitu ya. Itu kan akan memberikan data tertentu juga ya. Jadi tentang lokasi, spatial relation gitu ya. Lalu kemudian ada temporal pattern. Temporal pattern berarti adalah gimana sih pola-pola yang kita lihat yang tertentu spesifik ada dalam kegiatan yang dilakukan tersebut gitu. Contohnya sih ini, misalnya menunggu gitu ya, menunggu apa sih yang dilakukan, atau kemudian mengantri apa sih yang kemudian akan dilakukan gitu ya, atau ya banyak ya yang kemudian kita bisa lihat untuk kemudian melihat pola-pola yang bersifat temporal tersebut. Nah, lalu kemudian adalah objek fisik. Objek fisik itu adalah gimana kita akan melihat benda-benda yang memang digunakan atau berkaitan dengan perilaku yang ditampilkan tersebut. Bisa juga ada merek-mereknya gitu ya, atau tidak ya berupa benda-benda. Nanti kita akan lihat aja keterkaitannya seperti apa dengan objek fisik dari observasi yang dilakukan tersebut ya. Nah, lalu kemudian kita bisa lihat juga catatan verbalnya yang bersifat visual ya, tentu saja bukan audio. Dari benda-benda yang ada, yang dia gunakan, misalnya ada dia bawa notes gitu ya, lalu kemudian di situ ada tulisan don't stop apa ya, don't stop fighting misalnya gitu. Nah, itu kan menunjukkan sesuatu atau apa ya, dia pada saat presentasi di awal itu dia menunjukkan ada pantun dulu misalnya ya, buah kelapa, buah nanas misalnya, yang tidak ini harus dibalas misalnya kayak gitu ya. Kan itu akan menunjukkan hal tertentu gitu ya tentang bagaimana ya dia menguasai kondisi, keadaan, bagaimana kemudian dia bisa memanfaatkan apa yang dia punya dalam tadi misalnya dalam hal proses adaptasi misalnya kalau itu dalam presentasi dan lain-lain ya. Jadi macam-macam ya, banyak hal gitu yang kemudian kita bisa observasi tergantung pada tujuan tadi ya, tujuan yang kita observasi tersebut. Nah, kita lihat berarti memang objek observasi kan adalah manusia. Di sini kita bisa lihat sebetulnya ada di video-video sebelumnya ya, walaupun mungkin perlu juga nih kayaknya ya bahas tentang gimana sih perkembangan
manusia, terutama dari sisi psikologis ya, tentang neurologisnya kah, tentang mood-nya, atau tentang human relation-nya gitu ya. Nah, namun memang berarti kita harus tahu bahwa, oh ternyata ada beda ya antara remaja dengan dewasa. Misalnya gitu. Oh, kita perlu tahu proses berpikirnya anak itu kayak gimana gitu ya dari sisi perkembangan. Bagaimana seseorang itu memanfaatkan lingkungan, mana yang normal, mana yang abnormal. Jadi perlu pemahaman tentang itu untuk kemudian kita dapat menggolongkan data. Datanya kemudian masuk ke mana? Oh, ini masuk normal nih, atau oh kok ini tidak biasa ya bahwa seseorang itu marah-marah dengan memecahkan barang-barang, misalnya kayak gitu ya. Berarti kan ada mood, ada emotional tone, ada perkembangan fisik, ada neurologis, atau tentang bagaimana tentang human relation itu, bagaimana afek, afek itu ini ya emosi ya, atau kecemasan, anxiety, bagaimana seseorang memanfaatkan lingkungan, bagaimana perkembangan perkembangan seseorang ya, manusia, maupun reaksi subjektif dalam melakukan pengamatan. Nah, jadi keseluruhannya itu kita bisa ketahui berdasarkan tingkah laku verbal, yaitu adalah apa yang diucapkan, bahasa kata-kata gitu ya, maupun nonverbal, berarti apa yang kita lihat ekspresinya, perilakunya, apa, ya tadi ya, postur, gestur, gerak, dan lain-lain. Ya. Nah, jadi kalau kita mau lihat nonverbal itu sebetulnya kan macam-macam nih. Physical appearance-nya tentu, lalu kemudian gestur dan movement-nya, bagaimana seseorang itu memanfaatkan ya diri, gestur itu, gerakan movement itu gerakan besar ya. Gestur tuh tangan gitu ya. Kalau postur itu sudah geraknya tuh tubuh gitu. Facial expression itu yang ada di wajah tentang apa muka, mata ya. Karena memang mata bisa menjelaskan diri seseorang, emang iya ya kaca kehidupan. Nah, kita bisa amati juga seperti apa ya dia, lalu kemudian bagaimana dia, apakah ada perbedaan dan lain-lain. Nah, lalu kemudian ada vocal behavior, ritme, nada, tempo, volume, lalu kemudian fluensi gitu ya. Lalu kemudian pace yang jarak yang tadi, bagaimana sih dia dalam hal penggunaan ruangnya. Lalu kemudian tentang touch, apakah dia kalau menggenggam atau menulis itu keras, tulisannya itu pasti nembus gitu ke kertas sebelahnya gitu ya, atau justru sangat tipis gitu seperti melayang kalau nulis misalnya, kalau jabatan tangan juga dan lain-lainnya itu akan menunjukkan si energinya ya. Nah, lalu kemudian environment, bagaimana sih lingkungan, kondisi di sekitarnya, demikian juga dengan time. Artinya, durasi, frekuensi, intensitas pada saat perilaku itu terjadi dalam waktu-waktu yang memang kita sudah tentukan untuk melakukan observasi. Misalnya kita melakukan observasi pada saat istirahat, pada saat anak sekolah misalnya, untuk melihat apa, perilaku bullying misalnya ya, bullying. Bullying-nya seperti apa? Bullying yang agresif, misalnya perilaku memukul, misalnya gitu ya pada saat istirahat. Berarti memang kita akan mengamati pada saat istirahat. Anak istirahat 15 menit gitu ya. Lalu kemudian terjadilah permainan-permainan, kemudian ada kontak fisik. Nanti kemudian kita akan amati mana nih yang kemudian memang dapat kita kategorisasikan sebagai perilaku agresif, mana yang tidak gitu ya. Jadi memang sesuai dengan tujuan. Nah, tentu saja kita harus aware dalam melakukan observasi, tools-nya itu
ada pada diri kita ya, kita yang manusia, kita yang punya mata, kita yang punya sikap gitu ya, kita yang punya kita juga punya nilai-nilai dalam diri ya, kemudian melihat, waduh bullying ini kan nggak bener ya, wah dia mau jadi apa nih gedenya kalau kecil aja begitu misalnya ya, kita punya nih penilaian seperti itu. Nah, kita yang manusia, lalu kemudian melakukan pengamatan pada manusia lain, itu bisa jadi memang ada bias-bias. Jadi makanya kita harus aware gitu tentang tadi ada mungkin ya faktor-faktor subjektif sebagai kita manusia yang akan mempengaruhi penilaian keobjektifan observasi yang dilakukan tadi gitu. Nah, kendalanya pertama dari kita ya, observernya. Settingnya bisa jadi setting yang kita pilih itu tidak dapat menampilkan perilaku yang sebenarnya. Jadi misalnya kita melakukan pengamatan perilaku agresi pada saat istirahat. Nah, namun agar pengamatannya terstruktur ya, kita buat, "Oke sekarang waktunya istirahat, istirahatnya tidak boleh keluar kelas ya," misalnya kayak gitu. Jadi settingnya kita buat agar kemudian kita dapat mengamati keseluruhan. Nah, namun membuat anak juga terbatas ya melakukan permainan, melakukan kontak fisik gitu ya dalam, kelas tersebut yang penuh dengan bangku, penuh dengan ini, mana kaca gitu ya. Jadi, nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Jadi bisa jadi ada masalah di setting nih. Jadi settingnya tidak tepat sehingga perilakunya tidak muncul secara optimal. Kemudian yang kedua, sistem kode, di mana tadi ini adalah, encoding ya. Kita tidak merumuskan faktor-faktor atau indikator yang tepat. Jadi misalnya, oh, perilaku agresi, tapi kemudian kita melihatnya hanya dari memukul, meninju, sama, menendang. Nah, kebetulan yang mengobservasi yang lain, ini bukan memukul nih, menampar. Menampar kayak gimana? Nah, wah jadinya kan, kurang tepat ya, tidak merangkul ya keseluruhan perilaku yang memang dapat dikategorisasikan sebagai, tadi, agresi tadi gitu. Jadi makanya pembentukan guidance ya, untuk kemudian kita lakukan observasi secara sistematis itu sangat penting. Jadi sistem kodenya akan jadi penting ya, karena nanti akan berpengaruh pada kita penarikan kesimpulan. Nah, berikutnya adalah skala dan instrumen. Nah, skala instrumen tentu kemudian kita akan melihat apakah perilaku menendangnya kayak gimana, beda nggak ya menendang sampai meja hancur dengan menendang sambil tertawa. Nah, berarti kan ada skalanya ya, ada derajat perbedaannya ya, yang kemudian kita harus bisa, identifikasi memangnya bedanya apa, lalu kemudian akan akan digolongkannya bagaimana sehingga, skala dan instrumen itu memang jadi, penting dan bisa mempengaruhi pengambilan, keputusan tadi. Nah, kalau ini, yang satu lagi adalah dari sisi si observing-nya ya. Jadi dia memang, kurang tepat misalnya sebagai, responden, sebagai sampel. Misalnya, kita akan menelaah tadi perilaku agresi anak kelas 3 SD. Di mana kemudian kita lakukan secara random ya, kita pilih dari absennya misalnya gitu ya. Oh absen 1, 3, 5, 7, 9, 12 sampai 51 di dalam, yang genap, keluar misalnya gitu ya. Nah, namun tidak menggambarkan seperti apa yang yang memang agresi tersebut gitu ya. Sehingga pemilihannya itu, betul-betul hanya berdasarkan pada jumlah siswa yang ada, lalu kemudian kita, bagi 2. Nah ini kan berarti tidak tepat gitu untuk menggambarkan si, perilaku agresi. Jadi kita bisa, pakai kriteria yang lebih spesifik. Mana nih yang kemudian cocok sebagai responden untuk kemudian kita pilih untuk kemudian diamati gitu, ya.
Nah, di sini, kendala-kendala dalam melakukan, observasi dari observer, tadi ya, kita sebagai manusia yang kemudian melakukan pengamatan, pasti kan ada kendala-kendalanya. Nah, yang pertama, paling seringnya itu adalah adanya halo effect. Apa sih halo effect? Halo effect itu adalah kita sudah melakukan pengamatan, terus kemudian ada orang yang kedua, pengamatan yang sebelumnya tuh kebawa gitu, "Ah, pasti dia mah nggak bisa," misalnya gitu ya. Kenapa? Karena kita udah tahu nih yang sebelumnya, nggak bisa, ini nggak bisa, yang ini pasti juga nggak bisa. Jadi kita sudah membuat generalisasi gitu ya, terhadap, suatu peristiwa karena sudah ada contoh-contoh yang sebelumnya gitu. Nah, ini tidak boleh karena berarti itu adalah penilaian subjektif. Dia belum berperilaku kok, dia belum mengerjakan assignment-nya. Nah, berarti memang kita membuat generalisasi kesan karena sudah mengamati si orang-orang yang lain gitu, orang-orang sebelumnya. Nah, ini dinamakan halo effect. Jadi, sudah pernah, oh anak kelas 3 perempuan tidak agresif, misalnya gitu ya. Yang kedua, tidak agresif juga. Yang ketiga, tidak. Terus ada yang keempat, perempuan yang pasti juga tidak agresif, misalnya gitu ya. Nah, itu namanya halo efek, karena belum tentu, ya kan? Jadi memang harus dilakukan pengamatan secara objektif. Jadi pasti ada kecenderungan seperti itu, kitanya yang harus aware ya, aduh jangan sampai ada halo efek nih dalam, kita melakukan pengamatan. Nah, lalu kemudian yang kedua, itu adanya refleksi dari observer. Jadi, kita mencerminkan diri ya, jadi kepribadian kita tercermin dari hasil observasi. Jadi kemudian anak kelas 3 SD datang, kemudian, nggak mau, takut, dan lain-lain ya. Lalu kemudian kita akan melihat, "Oh iya ya, saya dulu juga kayak gitu. Ah, ini pasti begini, ah, pasti kan." Nah, pasti karena berkaca pada pengalaman kita yang sebelumnya atau pada, apa ya, pada ketakutan kita, pada proses adaptasi yang pernah kita lakukan, ini adalah refleksi observer. Bisa terjadi, sering malah ya, jadi harus memang kita waspadai ya, bahwa mungkin aja nih kita terjadi, refleksi observer ya, sehingga, tidak melihat orang sebagaimana adanya, namun memang, eee, apa, kita tuh jadi tercermin gitu pada dirinya. Oh ini kan itu, oh, dia kan sama-sama orang Jawa, pasti begitu. Oh ini kan sama-sama anak kedua dari ketiga, sama nih dengan saya, misalnya kayak gitu. Ya gitulah. Jadi kita mencerminkan diri pada si responden atau pada si subjek gitu ya, jadi kita merefleksi. Jadi itu kan udah nggak objektif ya. Nah, lalu kemudian yang berikutnya itu adalah generosity effect atau leniency effect. Jadi kita cenderung berbuat baik gitu ya pada situasi yang meragukan, sehingga akan memberikan penilaian yang cenderung baik gitu ya, menguntungkan pada si, subjek. Jadi misalnya, eee, aduh dia kan anak pandemi gitu ya, 2 tahun nggak sekolah, lalu kemudian sekarang begitu masuk jadi motah, motah tuh nggak bisa diem ya, oh kemana-mana misalnya gitu ya. Sehingga ya udahlah wajarlah, dia begini, oh wajarlah dia, gangguin temennya karena kan sebelumnya di rumahnya, nggak ada teman, terus nggak punya, tetangga misalnya gitu ya. Nah itu salah, salah. Kenapa? Karena kita jadinya nggak objektif kan. Memang, kalau kita udah ada pemakluman ya, oh kasihan ya anak pandemi misalnya, atau oh kasihan ya dia anak daerah misalnya, oh kasihan ya. Nah kasihan atau kemudian ada hal yang membuat apa ya, misalnya, ketidakberuntungan atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil misalnya.
oh dia tuh pernah ya mendapat kecopetan sehingga dia nggak punya modal nih sama seperti yang lain. Nah, misalnya kayak gitu. Itu tuh kan membuat penilaiannya nggak jadi objektif. Kita subjektif gitu. Subjektif karena kasihan duluan, karena merasa dia berbeda, karena merasa dia nggak sebanding sama yang lain gitu ya. Ini juga ini manusiawi memang. Namun kita harus waspadai ini bisa jadi penilaian yang subjektif, harus objektif. Jadi untuk assessment itu semua harus objektif meskipun ini adalah observasi, ya. Nah, berikutnya itu adalah severity error. Jadi kebalikannya ya, kita cenderung memberikan penilaian yang rendah gitu untuk keseluruhannya. Si A nggak bisa, si B nggak bisa, si C nggak bisa juga, si D nggak bisa, si E ya nggak bisa juga. Nah itu ya, ini juga salah. Kayak misalnya, oh ini ya dari sekolah ini pasti nggak bisa, misalnya gitu ya. Oh dari daerah ini pasti nggak bisa gitu ya. Oh dari wilayah ini pasti banyak kejahatan ya di sana ya, pasti nggak bisa gitu. Jadi bisa ya, jadi kebalikannya dari generosity yang kita cenderung, aduh kasihan ya, kemudian ngasih nilai yang bagus gitu ya, bisa juga kita melakukan sebalikannya ya. Jadi severity error. Harus kita waspadai juga karena kita harus objektif. Nah, berikutnya itu adalah central tendency error. Jadi itu adalah kecenderungan observer untuk memberikan penilaian di daerah rata-rata. Jadi kayaknya sih nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga. Ya rata-rata lah dalam mengambil kesimpulan. Ya bisa lah komunikasi. Ya bisa lah beradaptasi gitu ya. Ya bisanya tuh kayak gimana? Kan ada perilaku yang ditampilkan gitu ya, maunya tuh gimana? Nah ini yang kurang jelasnya gitu ya, sehingga memang kecenderungan untuk kita menilai di tengah, central tendency error itu harus kita waspadai. Kitanya harus berani nih, apa ya yang ditunjukkan dalam perilakunya itu akan merujuk pada indikator yang mana, ke arah positif, ke arah negatif, yang mana gitu ya. Nah, lalu kemudian berikutnya itu adalah carry over effect. Jadi artinya observer kita gitu ya tidak bisa memisahkan satu gejala dengan gejala yang lain. Apabila yang satu udah positif maka yang lainnya positif. Jadi misalnya dalam diskusi, wah dia pinter banget ya memberikan ide, komunikasinya bagus, leadership-nya bagus. Jadi semuanya tuh jadi terkesan bagus gitu semua ya. Leadership-nya, komunikasinya, kerjasama, idenya, semuanya bagus. Padahal belum ada nih assignment yang kemudian atau data yang menunjukkan memang dia punya nggak ya leadership yang bagus gitu. Jadi ada faktor carry over effect. Jadi karena satu ngangkat, karena dia idenya bagus tadi ya yang di awal, wah semua faktor-faktor yang lain yang kemudian menjadikan penilaian dia kandidat si ketua pensinya yang bagus gitu ya, itu semua jadi naik. Nah ini juga tidak objektif ya. Jadi memang harus kita waspadai. Nah berikutnya ini adalah primacy effect. Artinya kita akan memberikan kesan pertama seperti apa gitu ya. Nah, lalu kemudian ini menjadikan distorsi untuk penilaian atau kesan-kesan selanjutnya. Jadi di awal, oh dia itu ramah ya. Oh dia itu tampaknya menguasai masalah nih, menguasai materinya nih. Oh dia ya loh yang pertama kali bicara dalam kelompok. Jadi ada primacy effect. Selanjutnya semua jadi positif gitu, padahal belum tentu. Jadi ada ya faktor primacy effect ini yang kemudian juga akan mempengaruhi si objektivitas penilaian. Harus kita waspadai juga. Nah, berikutnya adalah personal teori. Ini juga sering terjadi. Kita mencocokkan proses observasi itu pada harapan-harapan, pada nilai-nilai, kemudian juga mungkin pada minat pribadi. Misalnya,
Wah, dia ini dari wilayah yang terpencil, tapi mengikuti nih seleksi ini. Harusnya berarti motivasinya tinggi, dia punya daya juang, dia punya keinginan tidak mudah menyerah. Wah, dia bisa jadi contoh nih untuk teman-temannya yang lain dari daerahnya sehingga bisa mengangkat nama daerahnya. Itu harapan kita ya. Belum tentu loh. Jadi kita eh, harus menyadari mungkin saja ya terjadi personal teori ini. Jadi kita mencocokkan observasinya itu pada harapan kita, nilai-nilai, minat pribadi gitu ya, sehingga kita nggak objektif lagi gitu dalam melakukan penilaian. Nah, berikutnya itu adalah logical error. Logical error berarti itu adalah kita cenderung membuat nilai yang sama pada trait atau sifat-sifat yang kayaknya tuh berkaitan gitu. Jadi misalnya, wah dia tuh bisa ya adaptasi pada lingkungan, kerjasamanya juga pasti bagus. Gitu. Oh dia bisa ya mengkomunikasikan pendapatnya pada orang lain. Oh dia pasti bisa nih mempersuasi orang lain. Nah, jadi padahal itu adalah aspek-aspek yang berbeda ya, yang tentunya akan meminta atau punya requirement proses mental yang berbeda. Jadi kita harus menyadari akan adanya tadi logical error yang mungkin saja terjadi. Tampak logis, tapi sebetulnya error. Nah, berikutnya itu adalah kontras error. Kontras error berarti itu adalah kita menilai seseorang tampaknya sangat berbeda gitu ya dengan yang lain gitu ya, sehingga kita langsung ya menilainya secara berbeda juga. Wah, yang tadi langsung ya bicara mengenai ide, yang ini kok diem banget, berarti dia nggak punya ide. Padahal belum tentu yang diam itu nggak punya ide ya. Jadi ada kontras error. Jadi apa kita menilai hal yang berbeda karena tampilan yang berbeda gitu ya dari observasi yang kita lakukan sebelumnya. Nah, lalu kemudian berikutnya ada proximity error. Proximity berarti kita akan menilai dua trait atau lebih gitu ya. Waktunya sama, misalnya dalam melakukan LGD, kemudian karena sama-sama ya berarti kita nilainya sama. Kayak ini ya, misalnya kita akan menilai apakah dia mampu berpikir logis dengan dia melakukan analisa berpikir. Padahal itu beda ya. Logik itu adalah bagaimana dia akan memanfaatkan pengetahuan-pengetahuannya untuk kemudian memaknai suatu peristiwa. Kalau analisa, dia akan menelaah data yang dia miliki atau yang kemudian dia dapatkan untuk kemudian dia bandingkan gitu. Kemudian dimasukkan ke dalam kategori-kategori sehingga kemudian dia akan tahu permasalahannya apa gitu. Tapi seakan sama. Oh, dia mampu ya berpikir logis dalam mengemukakan ide. Berarti analisanya juga bagus. Padahal belum tentu ya, belum tentu karena itu adalah aspek kognitif yang berbeda. Jadi ada proximity error. Nah, berikutnya itu adalah personal effect. Jadi misalnya ada keterkaitan faktor demografi, misalnya ada usia, jenis kelamin, ada status gitu ya, yang kemudian akan mempengaruhi gimana sih perilaku subjek yang kemudian diobservasi. Misalnya, wah dia kan ibu-ibu, sudah kepala 5, sudah begini, jadi wajar ya kalau dia tidak tahu ini, misalnya gitu. Bukan masalah wajarnya, tapi kemudian tampilannya seperti apa sehingga kemudian masuk ke indikator yang seperti apa. Jadi kita harus nilainya objektif aja gitu. Jangan mengkait-kaitkan ya dia kan ibu-ibu, ya dia kan sudah menikah, ya dia kan usia 50 misalnya gitu ya.
eh, fokus aja gitu, fokus kepada tadi faktor yang mau dinilai apa sih, sehingga masuk indikator-indikatornya apa, dan dia sudah menampilkannya. Gitu. Ini baru 12 ya. Nah, masih ada lagi nih. Ada laginya itu adalah observer drift. Apa ini? Bisa jadi karena kita juga manusia ya. Pada saat prosesnya itu adalah kita tidak mengenali gitu, ada faktor-faktor yang sudah muncul, lalu kemudian ada perilaku-perilaku yang ditampilkan karena adanya faktor kelelahan atau faktor belajar ya, maksudnya kitanya kurang wawasan misalnya tentang itu, atau kemudian ya memang enggak tercover ya dengan si guidance yang ada tadi gitu ya, misalnya masuk ke dalam variabel kayak misalnya tadi, memukul, mencubit, menendang, perilaku agresif misalnya. Menampar masuk atau enggak? Atau kemudian menjambak masuk atau enggak? Nah, ada yang kemudian dapat ya langsung mengkategorisasikan, ya masuklah, itu kan berarti, dalam hal menyakiti orang lain. Tapi kemudian ada juga yang nggak punya ya wawasan itu karena di guidance-nya nggak ada. Jadi, ya ada observer drift ya yang kemudian masuk ke situ. Jadi ini juga bisa mempengaruhi si, penilaian ya. Nah, berikutnya adalah ekspektansi efek. Jadi, ada harapan kita, eee aduh, mudah-mudahan yang ini masuk ya, karena memang yang 4 kandidat yang lain tuh nggak bagus gitu ya. Kemudian kita, "Ah, ini nggak apa-apalah. Oh, dia nggak bisa itu, tapi nanti bisalah belajar." Nah, faktor-faktor ini nih, karena kita sudah punya ekspektasi, udah punya harapan, ini akan mempengaruhi penilaian secara objektif. Karena kita jadi subjektif gitu. Kita mengharapkan hal yang terjadi. Terus jadi apakah gitu ya. Jadi, karena kita sangat ingin gitu bahwa dia menampilkan perilaku tertentu atau, mengungkapkan apa yang ingin kita dengar gitu ya. Eee, ada ekspektasi efek yang kemudian harus kita waspadai, ini akan mempengaruhi objektivitas penilaian. Nah, lalu kemudian, logical error. Jadi, bisa jadi ya ada tentang pengubahan pencatatan tingkah laku ketika tahu ya dirinya diamati. Tadi, kontras error, aduh kurang peka, lalu kemudian, ya maksudnya nggak nggak jelas gitu ya, jadi apa sih sebetulnya yang mau, dinilai gitu ya. Bisa juga ada, masalah fatigue, illness, discomfort gitu ya. Jadi memang kitanya nggak bisa konsentrasi karena memang lagi nggak fit, lagi lelah, lagi ya akhirnya jadi nggak konsen ya, jadinya tidak mampu mengamati secara, utuh gitu ya. Nah ini juga kan akan memberikan dampak ketidakobjektifan dalam melakukan penilaian. Nah tadi ya atau, pengaruh dari, self tadi. Sehingga ini akan, memberikan filter tidak hanya dalam, proses observasi, tapi juga, apa ya yang kemudian kita nilai pertama gitu. Jadi kita harus mewaspadai, ini ya semua dalam, proses observasinya. Baik, itu adalah yang, bisa saya sampaikan terlebih dahulu mengenai faktor-faktor ya yang kemudian dapat menghambat, observasi. Mudah-mudahan dapat memberikan wawasan dan kemudian alert terhadap kita sebagai observer untuk melakukan observasi secara, objektif tentu saja ya. Kita lanjutkan pada video yang kedua untuk kelanjutan dari materi ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.